Baik, kita lanjut soal ke nomor 33. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Kelahiran. 2. Bertempat tinggal di Indonesia akibat keperwakilan, ikut ayah ibu, mempunyai mata pencaharian tetap. Berdasarkan pernyataan di atas, cara memperoleh kewargaan Indonesia ditunjukkan pada A. 1, 2, dan 5, B. 2, 3, dan 5, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4, E. 1, 3, dan 5. Oke, kira-kira apa? Berdasarkan pernyataan di atas, cara memperoleh kewargaan Indonesia ditunjukkan pada ya, kelahiran pastilah ya, 1. Jawabannya ialah iya, jawabannya ialah C. Cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah 1. Melalui kelahiran, 2. Melalui pengangkatan, 3. Melalui kewarganegaraan, 4. Melalui perkawinan. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor A. Nomor 20 Tahun 2003, B. 21 Tahun 2003, C. 22 Tahun 2003, D. 21 2004, E. 22 Tahun 2004. Jawaban yang benar ialah E. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Oke, next. Nomor 35. Berikut ini negara-negara yang menganut pemerintahan sistem kabinet parlementer kecuali A. Amerika Serikat, B. Australia, C. India, D. Italia, E. Jepang. Jawabannya ialah iya, jawabannya ialah A. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menganut sistem presidensial. Next. Nomor 36. Anggota DPD setiap provinsi ditetapkan sebanyak A. 3 orang, B. 4 orang, C. 5 orang, D. 6 orang, E. 7 orang. Apa jawabannya teman-teman? Iya, benar, jawabannya ialah B. 4 orang. Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Oke, next kita lanjut soal nomor 37. Di bawah ini adalah alat kelengkapan MPR kecuali A. Pimpinan majelis, B. Badan pekerja majelis, C. Komisi majelis, D. Panitia ad hoc, E. Anggota majelis. Ya, kecuali ya, berarti yang bukan. Jawaban yang benar ialah iya, betul, jawaban yang benar adalah E. Alat kelengkapan MPR terdiri atas pimpinan, badan pekerja, komisi, panitia ad hoc. Oke, kita lanjut soal nomor 38. Penetapan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah orang tuanya disebut juga asas. A. Kewarganegaraan ganda, B. Stat tenlos, E. Ius sanguinis, D. Ius soli, E. Naturalisasi. Apa jawabannya kira-kira teman-teman? Ya, jawaban yang benar adalah C. Asas ius sanguinis adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang tuanya. Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seseorang anak sebagai warga negaranya apabila orang tua dari anak tersebut adalah memiliki status kewarganegaraan negara tersebut dilihat dari keturunannya. Asas ini akan berakibat munculnya suatu negara dengan etnis yang majemuk. Contoh negara yang menganut asas ini adalah negara-negara yang memiliki sejarah panjang seperti negara-negara Eropa dan Asia. Contoh negara yang menganut asas ius sanguinis ialah Brunei, Jordania, Malaysia, Belanda. Oke, next nomor 39. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Organisasi internasional, 2. Perjanjian internasional, 3. Kebiasaan internasional, 4. Asas umum hukum yang diterima bangsa beradab, 5. Palang merah internasional. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan sumber hukum internasional dalam arti formal, tampak pada A. 1, 2, dan 5, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 3, dan 4, E. 2, 3, dan 5.
Apa jawabannya teman-teman? Iya, jawaban yang benar ialah B. Yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formal merupakan sumber hukum yang dari mana kita menemukan atau mendapatkan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum internasional. Merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas utama serta memiliki keutamaan yang paling utama seperti dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional tanggal 16 Desember 1969 yang meliputi di bawah ini. 1. Perjanjian internasional Traktat Treaty. 2. Keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. 3. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang dijadikan hukum internasional karena sudah diterima internasional. 4. Pendapat para ahli hukum yang terkemuka. 5. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Next, nomor 40. Partisipasi warga negara untuk memilih anggota DPR disebut A. Hak pilih aktif, B. Hak pilih pasif, C. Opsi, D. Golongan publik, E. Pemilu. Jawaban yang benar adalah iya, betul. Jawaban yang benar adalah A. Hak pilih aktif adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan. Hak pilih pasif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari suatu badan perwakilan. Oke, next, nomor 41. Suatu unsur yang membedakan antara bentuk negara dan bentuk kenegaraan adalah A. Kedaulatan, B. Rakyat negara, C. Kekayaan negara, D. Wilayah negara lain, E. Pengakuan dari negara. Jawaban yang benar ialah iya, jawabannya ialah D. Wilayah negara lain. Suatu unsur yang membedakan antara bentuk negara dan bentuk kenegaraan adalah pada bentuk teritorial. Contohnya negara kepulauan, sedangkan kenegaraan berfokus pada sistem dan erat pada ideologi. Next, nomor 42. Pemerintahan oleh seseorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang yang sangat jauh dari cita-cita tentang keadilan disebut A. Tirani, B. Oligarki, C. Monarki, D. Aristokrasi, E. Demokrasi. Jawaban yang benar ialah iya, betul. Jawaban yang benar adalah A. Pemerintahan tirani adalah bentuk pemerintahan oleh seorang raja yang bertindak sewenang-wenang untuk kepentingan sendiri. Bisa dikatakan tirani adalah bentuk kemerosotan dari pemerintahan monarki. Next, nomor 43. Kekuatan di parlemen tidak dapat menjatuhkan pimpinan eksekutif. Keadaan ini menunjukkan sistem pemerintahan A. Presidensial, B. Parlementer, C. Monarki absolut, D. Demokrasi liberal, E. Kuasi parlementer. Jawaban yang benar ialah iya, jawabannya adalah A. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu. Biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.